Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas akuntansi akad mudharabah untuk mudharib. Langsung masuk pada contoh transaksi. Pada tanggal 1 Januari tahun 2017, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana kepada mudharib sebesar Rp1.000.000 dengan periode akad selama 2 tahun. Nisbah bagi hasil pengelola banding pemilik dana yaitu 3:1. Maka pada tanggal 1 Januari 2017, mudharib akan mencatat kas karena menerima uang tunai, jadi kasnya didebet sebesar 1 juta dan mencatat uang yang diberikan oleh sahibul mal sebagai dana syirkah temporer sebesar 1 juta di kredit. Nah, dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang atau kewajiban dan modal, sebab dana syirkah temporer ini bukan merupakan utang dan juga bukan merupakan uang dari si pemilik perusahaan, tetapi uang dari si sahibul mal. Maka dari itu, pada pasifa terdapat satu akun tambahan yaitu dana syirkah temporer. Jika hasil pengolahan dana selama 1 tahun pada tahun 2017, mudharib memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000 dan menanggung beban sebanyak Rp80.000, maka pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban. Yang pertama, mencatat pendapatan yang diterima yaitu dengan mendebet kas sebesar Rp100.000 dan akun pendapatan kita letakkan di sisi kredit sebesar Rp100.000. Kemudian untuk mencatat beban, karena uang tunai yang dikeluarkan oleh mudharib, maka dari itu kas kita letakkan di sisi kredit dan beban kita letakkan di sisi debit, yaitu sebesar Rp80.000. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka mudharib akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka mudharib akan menanggung kerugian. Pada tahun 2017, mudharib memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000, sedangkan beban yang harus ditanggung oleh mudharib sebesar Rp80.000. Terdapat selisih antara pendapatan dikurang dan beban, yaitu sebesar Rp20.000 diakui sebagai laba yang nantinya akan disalurkan sesuai dengan nisbah bagi hasil untuk pengelola dan pemilik. Maka mudharib akan melakukan pencatatan pendapatan sebesar Rp100.000 di sisi debit, sedangkan sisi kredit terdapat 2 akun. Yang pertama, beban sebesar Rp80.000 dan pendapatan yang belum dibagikan sebesar Rp20.000. Pendapatan yang belum dibagikan ini diakuin sebagai laba untuk bagi hasil. Kenapa namanya pendapatan yang belum dibagikan? Karena uangnya masih pada si mudharib. Jadi pada saat nanti telah dibagikan, maka pendapatan yang belum dibagikan ini akan kita hapus. Lanjut, jurnal pada saat membagikan laba. Mudharib akan mencatat pendapatan yang belum dibagikan pada kas sebesar Rp20.000. Nah, pendapatan yang belum dibagikan sebelumnya diletakkan di kredit, dan pada saat telah dibagikan berarti pendapatannya kan sudah dibagikan dan tidak dipegang lagi oleh si mudharib. Oleh karena itu, pendapatan yang belum dibagikan sekarang letaknya di debit, sedangkan kas letaknya di kredit karena si mudharib telah mengeluarkan uang. Makanya akun kas letaknya di kredit. Pada akhir periode tahun pertama, mudharib menyajikan laporan keuangan dari pos neraca.
dari laporan neraca, yaitu bagian pasifanya. Pada pasifa ada 3 kan, kewajiban, dana syirkah temporer, dan modal. Nah, untuk akad mudharabah, mudharib fokus hanya di dana syirkah temporer. Dan dengan laporan, dana syirkah temporer masih sebesar 1 juta rupiah, sedangkan penyisihan kerugian karena tidak mengalami kerugian pada tahun 2017, jadi ditulis 0. Oleh karena itu, dana syirkah temporernya masih sebesar 1 juta rupiah. Sekarang kita masuk dalam tahun kedua akad mudharabah, yaitu pada tahun 2018. Pada akhir tahun, 31 Desember 2018, jika hasil pengolahan dana selama tahun 2018, mudharib memperoleh pendapatan sebesar Rp90.000 dan menanggung beban sebesar Rp100.000. Nah, pada contoh yang ini, pendapatan lebih kecil dari beban, maka mudharib akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Oke, yang pertama kita jurnal untuk memperoleh pendapatan, yaitu mudharib mencatat kas pada pendapatan sebesar Rp90.000. Sedangkan untuk menjurnal beban yang ditanggung, yaitu beban pada kas sebesar Rp100.000. Selanjutnya, mudharib akan menjurnal pendapatan yang diterima pada sisi debit sebesar Rp90.000 dan beban sebesar Rp100.000. Mudharib akan mencatat di sisi kredit. Nah, terdapat selisih dan belum balance kan? Di debit Rp90.000, sedangkan di kredit Rp100.000. Jadi selisih Rp10.000. Rp10.000 kita letakkan di debit dan diakui sebagai penyisihan kerugian. Maka pada akhir periode tahun kedua sekaligus jatuh tempo, penyajian laporan keuangan dari sisi neraca bagian dana syirkah temporer, mudharib akan mencatat dana syirkah temporer sebesar Rp1 juta, kemudian akan dikurangi oleh penyisihan kerugian sebesar Rp10.000. Jadi, dana syirkah temporer sekarang pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp990.000. Dan yang nantinya jumlah inilah yang akan dikembalikan oleh mudharib ke sahibul mal. 1 Januari 2019, pada pengembalian investasi mudharabah di akhir akad, maka mudharib akan mencatat dana syirkah temporer sebesar Rp1 juta di debit dan sisi kredit kas sebesar Rp990.000 dan penyisihan kerugian sebesar Rp10.000. Sekian materi akuntansi akad mudharabah bagi mudharib. Minggu depan kita akan membahas penyerahan dana investasi dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya, silahkan kalian menuju si akad dan kerjakan contoh kasus yang telah saya upload di si akad. Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan bertanya melalui telepon, chat WA, ataupun di komen ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.